Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kullih walau karihal musyrikun. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Hadirin sidang pengajian rahimakumullah. Alhamdulillah, pada malam hari ini Allah memberikan kesempatan kepada kita untuk bermuajahah dalam rangka thalabul ilmi, meningkatkan diri kita di hadapan Allah, meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah. Mudah-mudahan semakin banyak informasi ilahiyah yang kita terima, semakin banyak pula Allah memberikan hidayahnya, semakin banyak pula kita ketaatannya kita kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga Allah berkenan memberikan nikmat-nikmatnya yang lain. Salawat dan salam semoga tetap diberikan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, panutan utama kita yang kita semua berharap di yaumil qiyamah diakui sebagai umatnya dan punya hak untuk mendapatkan syafaatnya. Mudah-mudahan dengan kita bertekad untuk senantiasa mengikuti sunnah-sunnah beliau, kita akan mendapatkan semua itu di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang berikutnya, sesuai dengan informasi yang saya terima kemarin itu, bahwa ini malam sebenarnya waktunya Ustadz Rifki, Ustadz Rifki Ja'far, lantaran beliau terkena sakit, ya kita berdoa mohon kepada Allah, mudah-mudahan Allah secepatnya menyembuhkan beliau sehingga bisa berkumpul dengan kita semua dalam rangka mengkaji ayat-ayat Allah. Yang informasi yang saya terima adalah beliau itu mengkaji tafsir Ibnu Katsir yang pada pengajian beliau sudah sampai kepada surat Al-Kahfi. Lantaran beliau itu mengkaji tafsir Ibnu Katsir, maka bukan berarti menyaingi, gak mungkin ya saya bisa menyaingi beliau dan tidak perlu persaingan itu. Saya pun juga akan menyampaikan tafsir yang sama, cuma suratnya yang berbeda. Mudah-mudahan nanti tidak sampai terjadi istilahnya crash pembahasan. Kalau beliau itu surat Al-Kahfi, saya akan mencuplik sedikit surat At-Taubah. Ya, mudah-mudahan ini nanti bisa memberikan greget kepada kita, memberikan semangat buat kita untuk meningkatkan nilai jual diri kita. Karena kita sebenarnya ini adalah melakukan bai'ah kepada Allah, artinya bai'ah itu adalah transaksi jual beli. Kita bisa mempunyai nilai jual yang tinggi manakala nanti sifat yang diturunkan oleh Allah, yang disampaikan oleh Allah kepada umat manusia khususnya orang beriman ini memang terwujud. Ini akan nanti nilai jual di hadapan Allah itu sangat tinggi. Maka mari kita simak ayat Allah, yaitu surat At-Taubah ayat yang ke-111. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah. Innallaha, sesungguhnya Allah, ishtara, membeli, minal mu'minina, dari orang-orang mukmin, anfusahum, dirinya, berarti jasmani berikut rohaninya, wa amwalahum, dan harta mereka, bi anna lahum,
bahwasanya bagi mereka itu al-jannah, swarga. Nah, Allah membeli orang-orang mukmin baik dirinya, jasmani dan rohaninya berikut harta benda yang dimilikinya. Ini sudah dibeli oleh Allah. Dan oleh Allah dijanjikan dibayarnya itu pakai bayaran surga. Tidak ada satu manusia pun di alam dunia ini setelah kematian gak ingin masuk ke sana. Gak ingin masuk ke surga itu gak ada, semuanya ingin. Karena yakin betul bahwa di dunia ini bukan tempat kita yang asli. Ini semua adalah cuma sarana yang sudah pasti akan kita tinggalkan. Dan sudah pasti tidak akan ada gunanya lagi di hadapan Allah. Kecuali yang sudah kita pinjamkan kepada Allah, sudah kita berikan kepada Allah. Itu baru nanti ada manfaatnya di sana. Kalau yang sekarang ini sedang kita tempati, sedang kita naiki, sedang kita kita jejer di rumah-rumah kita itu nanti di hadapan Allah nggak ada apa-apanya. Seberapapun banyaknya. Tapi sekecil apapun yang kita pinjamkan kepada Allah, ini akan bermanfaat. Nah ini makanya kita yakin bahwa di sini ini bukan tempat kita. Di sini hanyalah tempat kita berusaha. Nanti kita bawa pulang. Ya persoalannya, di sini nanti kita bawa pulangnya itu banyak apa sedikit terserah kepada kita. Kate nggawa wakeh ya monggo, kate nggawa saitik terus nduk kono iku ngancut gak duwe kanca ya monggo, itu terserah kita. Itu makanya ayat ini turun itu berkenaan dengan ketika orang-orang Ansor itu berbaiat kepada Rasulullah. Ada 80 orang yang berbaiat kepada Rasulullah. Orang-orang ini mengatakan, "Ya Rasulullah, astaritu li rabbika wa li nafsika ma syi'ta." Faqala astaritu li rabbi an ta'buduhu wa la tusyriku bi syai'an. Rasul, saya berbaiat dan kawan-kawan yang 80 orang ini berbaiat kepada jenengan. Terserah sampean mau bikin persyaratan apa, saya berbaiat kepada Allah, syaratnya apa, berbaiat kepada Rasulullah jenengan itu juga syaratnya apa, terserah sampean muni ngopo, tak turuti. Ini orang Ansor. Nah, maka jawab Rasulullah, astaritu li rabbi an ta'buduhu wa la tusyriku bi syai'an. Kalau kita berbaiat atau sampean semua berbaiat kepada Allah, enggak banyak syarat yang diajukan oleh Allah. Cuma sampean itu disuruh kalau mengabdikan diri sampean kepada Allah, memang yang betul-betul. Jangan sebagian mengabdi Allah, sebagian mengabdi setan. Kadang-kadang awake dhewe ya ngono. Atase mangan iku ya kadang-kadang awake dhewe ya kangelan kok. Kebiasaan. Rasulullah kan pernah dijamu makan oleh sahabat. Kemudian Rasulullah jejer sama anak muda. Nah, anak muda ini namanya anak muda gitu. Ya kan ya serodok serekel titik. Jiko isi rotok, sing rotok diranggah ngene. Nduk kene iki enek. Tapi jiko sing rotok ado. Karo Rasul damel le sampai nek mangan jiko sing paling cedhek nang gone sampean. Sing paling cedhek gak usah ngrangge-ngrangge rono lah. Terus maneh sampai nek mangan nganggo tangan tengen. Soale setan kuwi nek mangan karo ngombe nganggo tangan kiwa.
Anak muda dituturi Rasulullah seperti itu langsung. Sami'na wa atokna. Zaman Rasulullah. Lah kadang-kadang kita pun sing kene nyekel sendok kanggo nyekrop sego ya to. Sing kene kanggo garpu kanggo njikuk lauke. Dadi ngene plek sing kene. Nah, kadang ya menungso, kadang dadi setan barang. Satu luka dilawake dhewe kadang-kadang seperti itu, ya. Ya, ini adalah akhlak yang diajarkan oleh Rasulullah. Jangan seperti itu. Tangan. Tangan. Dadi lha kene kesuwen pakai nyekeli kerupuk alah diganti lah pira abote lho kan. Ganti nyekel tangan nganggo tangan. Nah ini syaratnya kalau kita mau berbaiat kepada Allah, kalau kamu mengabdikan diri kepada Allah yang betul-betul wala tusyriku bihi syai'an. Jangan menyekutukan Allah dengan apapun atau dengan siapapun. Titik. Itu. Kita baiat transaksi dengan Allah. Kemudian kalau sampean berbaiat dengan saya, syaratnya antamnauni mimma tamnauna minhu anfusakum wa amwalakum. Tolong sampean membela saya Rasulullah seperti sampean membela diri sampean sendiri dan harta sampean. Nah, sekarang kita tanya kepada diri kita, sudah pantaskah kita itu disebut pembela sunnah Rasul? Gurung pantas bae nggih. Kira-kira lho. Wong awake dhewe jek akeh sing krowok-krowok ngendang-ngendang kok. Ini belum pantas. Tapi kita sudah berbaiat. Sekuat tenaga kita, sekuat hati dan keinginan kita untuk selalu mengikuti sunnah Rasul karena kita sudah berbaiat melalui syahadat Rasul. Asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Berarti kita harus mentaati Allah, tidak menyekutukan Allah serta mengikuti sunnah Rasulullah. Bahkan sampai kepada tingkatan berbaju, ya, berpakaian itu juga Rasulullah mengaturnya. Ya, kadang-kadang kita nggak terima diatur oleh Rasulullah. Ini baiat kita sangat ternodai dengan ketidakmauan kita untuk mengikuti sunnah beliau. Kemudian para sahabat Ansor yang berbaiat kepada Rasulullah itu tadi mengatakan, qalu fama lana idza fa'alna dzalika. Kalau Rasul saya sudah berbaiat seperti itu, terus saya dapat apa? Pertanyaan para sahabat ini sangat masuk akal. Sangat masuk akal. Ojo meneh kok sifatnya baiat batiniah, ya. Lah wong awake dhewe umpamane tulung rek bantuan aku, ya gelam-gelem rek aku bantu tapi ya apa terusane imbalane iki lho mesti ngono. Lah ini pantas kalau saya sudah berbaiat seperti itu Rasul bagian saya apa? Sangat singkat Rasulullah itu menjawabnya, bagian sampeyan nanti mendapatkan surga. Munggo awake dhewe lho kira-kira nih. Sampeyan pokoke iso golekne bolo aku 50 wong. Engko tak bagei sakmene umpamane golekno konsumen wong 50 sampean tak bagei sakmene persen.
Dari keuntungan golek nih konsumen tok. Ika lumrah seperti ini. Wah, mergo hitung-hitungane. Wah itu sakmene akeh berusaha keras golek konsumen. Nanggone wong sing ngongkon, engko oleh komisi sekian. Lah, ini Rasulullah cuma jawabnya, sampean enggak dapat apa-apa kecuali dapat surga. Lah, para sahabat Ansor ini mikirnya enggak materialis. Enggak kepengen ditukokne bis, enggak pengen ditukokne apartemen dan lain sebagainya, enggak. Apa jawabnya? Jawab para sahabat Ansor tadi, qalu rabbahal bai' la naqilu wa la nastaqil. Lah iki transaksi jempolan ya iki. Gak mungkin rugi ya aku. Wis gak mungkin tak batalno. Langsung baiat nang Rasulullah, baiat nang Allah, baiat nang Rasulullah. Beliau yang 80 orang ini enggak memikirkan nanti di dunia dapat apa. Artinya semenjak beliau ini mendengar ajaran Islam, mendengarkan dakwah Rasulullah, beliau ini ingin meningkatkan status dirinya dari derajat yang paling rendah menuju tingkat yang berikutnya. Nek cara bahasane awake dhewe mbiyen sekolah-sekolah biyen kan enek kasta-kasta ning gone agama yang lain, ada kasta sudra, ada kasta kesatria, ada kasta brahmana kan seperti itu. Lah orang-orang sebelum didakwai Rasulullah menjadi dengan Islam ini, mereka merasa ternyata di ajaran Islam ini tidak menjadikan atau tidak terima manusia itu hanya berada di tempat yang paling rendah, yaitu tempat yang paling gak enek manfaatnya, yaitu tempat keduniawian. Yang suatu saat bisa hancur, suatu saat bisa kita tinggal atau kita ditinggalkan dunia itu. Menuju tingkat yang lebih bermanfaat lagi, khairun nasi anfa'uhum linnas. Menjadi manusia yang lebih punya nilai baik untuk dirinya ataupun orang lain. Paling tidak menuju tingkatan kesatria lah. Bukan hanya memikirkan diri sendiri saja, tapi memikirkan manfaat dan kemaslahatan buat orang banyak. Enek ketingkatannya. Ya. Tapi nek sik mikirno urusan nglumpukne bondo donya, iku cek paling rendah. Tapi kalau sudah memikirkan keselamatan dirinya dan orang lain buat masa yang akan datang, ini sudah meningkat. Ya gak mungkin awake dhewe nek trimo kur ngene-ngene kan nggih mboten mungkin to. Oh alah rek urip kok ngene ae. Sak enggak-enggake awak dhewe ini bisa punya ketingkatan yang lebih tinggi, bukan dari pandangan manusia. Karena surga itu tidak akan diberikan oleh manusia, tapi diberikan oleh Allah. Nah, niki bi anna lahumul jannah. Maka bai'ah ini akan memunculkan sikap yuqatiluna fi sabilillah fayaktulun wa yuktalun. Kalau sudah berbaiat kepada Allah, manusia seperti ini enggak akan memikirkan apa-apa kecuali berjihad, menegakkan atau melaksanakan agama Allah. Bukan mesti qatlu loh. Karena di zaman Rasulullah ini adalah zaman perjuangan yang sifatnya perjuangan fisik dan mental sekaligus langsung. Maka di sini diarahkan oleh Allah yaktulun yuqatiluna fi sabilillah fayaktulun wa yuktalun. Nek disuruh berperang melawan orang-orang kafir yang memusuhi umat Islam, enggak tatik takok ditareni bisa. Langsung berangkat.
Nah niki. Kenapa? Karena yang dipikirkan kapan aku bisa menemui surga yang dijanjikan Allah. Maka di saat sedang berperang, mereka itu enggak memikirkan aku engko nyawaku ilang ora. Enggak mikir. Soalnya Allah sudah berfirman, fayaktulun wa yuktalun. Menang atau kalah itu bukan tujuan. Nek menang ya alhamdulillah memang digawe menang. Kalau ternyata kita gugur, kita kan disaut oleh malaikat dibawa ke tempat yang dijanjikan oleh Allah. Jadi di saat kita membela agama Allah, menjihadkan diri ataupun menjihadkan agama Allah buat masa yang akan datang, buat anak cucu kita, di saat kita gugur di situ, itu bukan hal yang sia-sia, sangat-sangat berharga. Makanya banyak sekali umat Islam itu yang ingin mati di saat sedang berjuang. Termasuk Khalid bin Walid. Ketika perang, walah brocel ya kena tombak, kena bacok, kena sembarang kalir. Fi kulli sibrin min jasadi jarhun. Setiap jengkal dari tubuh si Khalid bin Walid ini pernah mengalami kena bacok, kena tombak, kena panah. Tapi gak mati. Yang dikhawatirkan beliau sama sahabat-sahabatnya itu beliau itu mengatakan, "Rek, aku iki kuatir. Setiap perang aku melok, aku melok. Pengen mati di waktu kita sedang berperang membela agama Allah. Tapi aku kuatir jangan-jangan kayak mati kungku waktu turu ning bayang." Ternyata iya. Enggak dikendaki oleh Allah mati atau gugur dalam pertempuran, tapi setelah merdeka artinya setelah selesai enggak perang, dewis pensiun ning dhuwur bayang meninggal. Mau meninggal itu beliau mengatakan, inilah yang saya khawatirkan. Saya mati di atas tempat tidur saya. Itu Khalid. Nah, kita sedang berjuang memperjuangkan agama Allah, bukan berarti perang loh ya. Bukan berarti perang. Menjihadkan diri kita, bersungguh-sungguh kita untuk menjalankan agama Allah untuk diri kita minimal. Diri kita sendiri. Itu perlu perjuangan soalnya. Kadang-kadang gangguannya ya akeh. Kate nglakoni ngene lingkungan gak cocok nih gak wani. Kate nglakoni rene dulur-dulure menging gak wani. Dan sebagainya. Akhirnya di situ perang batin dalam diri kita. Aku nek ngene melok karepe dulur-dulurku iki jelas iki salah. Tapi nek aku gak melok dibenci dulur-dulurku kabeh lah, terus aku terus melok sapa lah iki. Perang dewi. Ini karek menang-menangan keimanan kita kepada Allah apa kepada saudara-saudara atau dulur-dulure dewe. Digertak karo maeng wis bingung kok. Ya. Awak dewe ini kadang-kadang digertak karo wong tuwek wis bingung. Apa meneh dibumboni karo kancane wis tarek. Manut wong tuweke lho. Iki sampean niku nggawe sedih wong tuweke sampean niku walah wis. Nah, mulai goyang. Padahal kita tahu umpamanya kalau kita melakukan itu jelas salah, menurut akidah salah, menurut syariah salah, tapi mergo orang tua kita ngoyok kita harus seperti itu. Dibumboni karo wong-wong sampean niku nggawe gelane wong tuwa lha wedi wis. Nek Nabi Ibrahim gak ya. Nabi Ibrahim diancam karo bapaknya tak pateni kon kok alah Pak sampean pateni lah kono. Akhirnya kali bapaknya kan dibong. Tapi mboten wedi soalnya ngerti yang diperintahkan oleh orang tuanya salah. Dia bertahan. Pun
Wa'dan alai haqqan, janji Allah akan memberikan surga ini adalah pasti. Enggak mungkin enggak. Nah, di samping itu tidak ada satupun di atas dunia ini yang bisa menepati janji selain Allah. Nek menungso janjine menungso kadang-kadang ya bleset. Akeh blesete timbang gae. Sok tak ngene akhire pus gak ana apa-apa. Wis gelek ngene iki gare kecewane wong sak pirang-pirang. Ya, tapi kalau Allah gak mungkin. Innallaha la yukhliful mi'ad. Allah gak mungkin mengingkari janjinya. Ini makanya janji Allah ini bukan hanya diberikan kepada umatnya Nabi Muhammad saja, tapi umat-umat sebelum Nabi Muhammad pun diberi janji yang sama oleh Allah. Kayak umat Yahudi, Nasrani, Allah juga berfirman yang sama. Siapa yang berani berbaiat kepada Allah dan menegakkan apa yang Allah sampaikan dan Rasulnya, pasti akan dimasukkan oleh Allah ke surga. Itu pasti. Jadi bukan berarti wong Nasrani iku kabeh neraka, gak. Wong Yahudi neraka kabeh ora. Kenapa? Yang masih mengikuti nabi-nabinya itu dipilih oleh Allah. Masih awake dhewe senajan tok Islam nek gak mengikuti nabi ini ya ditewar mbak Allah. Nggih opo iki? Lho kula niku Islam lho, Islam kok ngene iki lho. Ayo bingung saya dhewe. Nabi Muhammad mesti dicedhekno awake dhewe diperiksa oleh Allah. Nabi Muhammad dijalan sebelah. Bener ta Muhammad sampean marahi ngene mbiyen? Mboten lho, gak ingi-ingi awake dhewe. Lho, dadi gak cocok ta iki? Ya blas gak cocok ngaku ora tau marahi ngono kok lah. Yang mengikuti nabi Allah Subhanahu wa taala. Itu yang akan diterima oleh Allah. Makanya bagi yang mau berbaiat kepada Allah, berbaiat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siap menjalankan perintah Allah, siap membela Rasulullah. Sing dengenane sampai gegeran iku gara-gara karikatur gitu. Presiden di Inggris mau Prancis niku. Iku wong Islam lho. Nek wong Islam diseneni, dilok-lok niku rumah saku meneng ae. Tapi nek umat Islam yang prinsip iku digoyang saiki ayo mesti muring-muring sih. Muhammad mbok musuh ana nganggo sembarang lu meneng ae, tapi aja sampai nabine, Qur'ane sama utik-utik. Ya mesti muring-muring sak donya. Ngono lho. Digambarkan oleh Allah itu Bapak umat Islam itu kan koyok tawon madu niku lho. Wis mbok juwarne ora lapo-lapo lah, mesti kliwar-seliwer sandi enggak apa-apa. Tapi nek wis mau utik-utik iku ngono, dikruyuk sampean kok. Mendelep ning joblang lho pangga dinteni ning dhuwur, metu ngono ya dintup temen. Ini seperti itu. Makanya fastabsiru bi baikumul ladzi bayatum bihi. Muhammad, kalau umatmu mau seperti itu, berikan kabar gembira kepada mereka itu akan mendapatkan keuntungan yang sangat besar. Maka Pak orang-orang Ansor yang 80 orang, wah ini baru transaksi jual beli yang enggak mungkin rugi, pasti untung. Enggak mungkin saya urungkan ini nanti. Adik kabeh bertekad. Ini kita menggambarkan sekali hidayah Allah masuk ke dalam lubuk hati umat manusia, di saat itu pula semua tekadnya akan muncul berlipat-lipat untuk membelanya. Asalnya ya musuhi Nabi Muhammad. Mbosan wis seru kebenarane terus dia menerima dibela mati-matian seperti Umar bin Khattab.
Ketika belum masuk Islam, umat Islam aja meneh kok ketok ngaji, ketok nglumpuk parani kamplengi musuh Umar bin Khattab ketika itu. Tapi setelah Allah memberikan hidayah kepada dia, sifat yang beringas ketika itu berbalik arah. Kalau dulu saya memusuhi Muhammad, sekarang saya harus berani membela Muhammad dan memusuhi orang yang memusuhi Muhammad. Itu. Maka bagi kita sekalian yang sudah seperti ini, ya kita bertahan, ya, mempertahankan bai'ah kita kepada Allah Subhanahu wa taala dan kepada Rasulullah, ya dengan cara merangkak saiti ikut Rasulullah, mana yang kita bisa, ya. Mana yang kita bisa kita laksanakan. Kalau belum bisa ya enggak usah dulu, namanya belum bisa. Kemudian orang yang sudah berbaiat kepada Allah, yang harganya akan dibeli oleh Allah mahal dengan harga surga, ini punya sifat-sifat khusus. Ada 9 sifat. Nah, ini dijelaskan di ayat berikutnya. Ini namanya tafsir ayat bil ayat. Karena tafsir itu kan ada tafsir ayat bil hadis, ayat bil ayat, ayat bil ra'yi dan sebagainya. Ini tafsir ayat bil ayat. At-taibunal abidunal hamidunal saihun. Yang pertama, kalau orang ini berjihad di jalan Allah, menang atau kalah, itu bukan urusan. Kalau ternyata diberikan kemenangan oleh Allah, orang ini tidak terjadi gugur di medan perang umpamanya. Kemudian hidup bermasyarakat, biasanya kadangkala itu bisa terjadi melakukan suatu kesalahan. Setelah melakukan suatu kesalahan, dia at-taibun, segera bertobat. Itu yang pertama. Nah, niki at-taibuna minadz-dzunubi kulliha, at-tarikuna lil fawahish, bertaubat menyadari kesalahannya, terus bertekad, ya Allah saya tidak akan mengulangi hal ini lagi. Merasa menyesal, kemudian beristighfar kepada Allah. Meninggalkan seluruh yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama, ciri orang yang harganya mahal, surga. Yang kedua adalah al-abidun al-qaimuna bi ibadati rabbihim muhafizina 'alaiha wa hiya al-aqwal wal af'al. Nah, orang yang senantiasa mengabdikan diri kepada Allah dengan beribadah kepadanya, memelihara baik itu ucapan maupun perbuatan. Karena ibadah itu ada kalanya lewat ucapan, seperti zikir, ya, zikir bil lisan, zikir bil qalbi. Lisane menengai, tapi hatinya yang berzikir. Kalau istilah ilmu tasawuf, zikir siri. Lisane iku menengai, gak omong apa-apa, tapi atine sing ngomong. Niku. Terus meninggalkan semua persoalan-persoalan yang dilarang oleh Allah. Itu yang kedua. At-taibun al-abidun. Terus yang ketiga, al-hamidun. Orang yang senantiasa memuji Allah. Pantes nih Allah dipuji. Soalnya apa? Semua ini Allah yang buat. Kita bisa sehat Allah yang buat, kita keadaan senang Allah yang buat, kita apapun yang kita alami itu Allah yang buat. Maka Allah punya hak untuk dipuji.
Makanya alhamdulillahi rabbil alamin. Pujian itu kan semuanya miliknya Allah. Soalnya Allah yang menciptakan langit, menciptakan bumi, mengisi langit dan bumi. Kalau itu makhluk hidup yang menyediakan mangan, menyediakan tempatnya itu semuanya Allah. Miliar-miliar makhluknya Allah, tempatnya berbeda-beda. Ya. Itu yang memilah-milah itu Allah. Sama-sama tempatnya di lumpur, antara belut dengan yuyu nggak sama. Antara belut dengan ular juga nggak sama tempatnya, berbeda walaupun dalam satu lokasi. Di sawah juga. Soalnya iki engko nek campur dadi sitok ya gelut. Nah, ati nggone dhewe. Makannya juga diberikan oleh Allah nggak sama. Walaupun dalam satu lokasi. Kita nanam lombok, nanam tomat, nanam tebu, nanam mangga, satu lokasi. Lho ngene iki rasane padha gak padha kabeh. Manganmu lombok gak oleh manyak-manyak mangane tomat. Sing tebu ya ngono, ojo sampai mangan bagiane lombok, nggonmu golek sing legi tok ae. Ya gak mungkin kerah iki. Lah nek awake dhewe ngingoni ayam, ngingoni bebek, ngingoni wedhus, ngingoni sapi, bingung golekne nggon, golekne pakan. Padahal pirang macam tok, Allah iki miliar-miliar. Nah. Jadi maka Allah sangat-sangat pantas untuk dipuji. Jadi makanya bagi kita sekalian enggak perlu golek pujian. Orang duwe hak ya awake dhewe. Iku hai Allah. Yang ketiga, yang keempat, as-saihuna, orang-orang yang suka menjalankan puasa Ramadan. Ini ahli tafsir berbeda. Ada yang mengatakan saihun itu adalah as-saimun fi syahri Ramadan, orang yang puasa di bulan Ramadan. Kalau Ikrimah mengatakan as-saihun itu adalah orang yang hum talabatul ilmi. Orang yang mencari ilmu. Ini sama-sama kena, sama-sama benar. Ya. Baik itu pencari ilmu, orang yang melaksanakan puasa, itu juga sebagai ciri khas orang yang mendapatkan nilai di sisi Allah yang sangat tinggi. Ar-raqiun as-sajidun, satu dua kalimat tapi satu makna. Rukuk sujud adalah gerakan orang sholat. Maka di sini adalah orang yang rukuk, orang yang sujud alias orang yang menjalankan sholat berikut menjaga semua syarat-syarat dan rukunnya sholat. Nah, niki kalau kita berbaiat kepada Allah, coba kita dari ciri-ciri ini mana yang sudah kita lakukan dan kita istiqomahkan. Nah. Yang berikutnya al-amiruna bil ma'ruf, yang mengajak orang lain, mengajak dirinya sendiri ataupun orang lain untuk melakukan sesuatu yang sudah jelas-jelas ada perintahnya. Dan itu merupakan kebaikan dari agama Allah. Ma'rufun artinya kan sudah terkenal. Dalilnya ada, contoh Rasul juga ada. Ayo laksanakan, ayo. Jangan sendirian, cari kawan. Kalau tahu kebaikan, ini umat Islam, kalau mengetahui kebaikan itu harus punya sikap golek konco, dijak. Tapi kalau tahu melihat kejahatan, keburukan dan dosa, koncone nek iso aja melok-melok roh. Nggih. Tapi saiki kadang-kadang nek gak dikeki roh ya muring-muring.
Mestinya kalau kita buat Islam ya, kalau kita mengetahui kejahatan, biarlah yang mengetahui itu orang itu sendiri, diselesaikannya, nggak perlu diobral rono-rono. Lah saya kini gak lewat televisi, gak marem ya. Ya cacat sak ngalam donya malah roh sih. Apa mana saya kene HP barang ini. Orang berbuat jahat dituduhnya mau sak ngalam donya, izin pora. Itu nggak boleh sebenarnya di dalam Islam. Ojo dituduh-tuduhne wong. Tapi nek sing apik duduhne wong. Ngono lho. Lah kok sing elek dituduhne ben imbang jare. Ojo imbang terserahlah imbang tapi kebaikan. Imbang kok elek karo apik didum padha iki ya. Terus kapan ningkate awak dhewe iki? Ini al-amiruna bil ma'ruf wan nahuna 'anil munkar. Nek eruh kemungkaran dicegah. Ora usah ngenteni gedhe lagi dioyak. Mulai kate muncul nek iso ditekan. Aja sampai muncul. Aja ngenteni alah cek cilik bah wis. Musuh wis gedhe kualangan ngatasi, aja sampai. Nah ini arti mencegah perbuatan yang mungkar. Arti pencegahan, bukan istilahnya penghapusan. Dicegah sebelum terjadi, jangan sampai terjadi. Tapi lah ini kadang-kadang wis dikai contoh enggak diambil iktibar, ngono lho. Iki sing nggarai rada bundhek awak dhewe niku. Wis ngerti nek maling kecekel ki mesti remuk digepuki wong sak kampung, gampangane kecekel wong kampung. Terus dipenjara maneh, iku ora penak. Mestinya bagi orang yang belum terjadi atau belum melakukan pencurian, kan eroh iki dadi wah gawane rek aku rek ngedelon diajar karo arek sampai telun digo polisi digo nang penjara maneh. Iki enggak jadi pertimbangan. Dek wong iki mlebu penjara dek genti ganteni maling juga. Nah ini sing sedihnya kita seperti itu loh. Kok enggak jadi iktibar. Kok malah diikuti. Terus wal hafiduna niki sing awak dhewe durung. Wal hafiduna li hududillah. Terakhir, menjaga batasan-batasan hukum-hukum Allah. Iki sing durung. Karena hukum-hukum Allah di negeri kita ini kan belum berlaku. Masih dalam istilahnya wacana. Jek diajokkan ngene seperti ini loh batasan-batasan Islam. Tapi belum diterima. Sik dadi pertimbangan. Sehingga batasan-batasan Allah ini belum terlaksana. Lah makanya walaupun belum secara menyeluruh, secara nasional cara wae dhewe muni, paling tidak kita yang tahu tentang batasan-batasan ini lebih mengawali. Dadi umpamane engko nek arane ibarate cara atene udan. Awak dhewe iki latihan udan-udan dhisik sadurunge bres. Dadi mangko nek bres awak dhewe wis biasa, wis tahu ngene iki. Jadi kalau nanti terwujud betul hukum Allah, hududullah, batasan-batasan agama Allah ini akan muncul atau terlaksana betul, kita memang sudah mulai dan sudah terbiasa. Nah, niki maka hadirin sekalian, ini adalah salah satu ayat Allah yang dengarani ayat
menggelitik kepada umat. Manusia, sapa sing pengen mlebu swarga ayo ngene iki. Lah makanya bagi kita sekalian bermusabaqah untuk ini atau berlomba untuk menjadi diri kita orang yang termahal di hadapan Allah ini merupakan salah satu pekerjaan kita pribadi. Ayo piye aku iki di hadapan Allah punya nilai tinggi. Ojo ngene-ngene ae ya ono ya ini kok pancet ae. Sing gurung terbiasa salat lail ayo dimulai gak usah akeh sik 2 rakaat sik terus ditutupi witir wis lah ngono. Besok ditambah lagi seminggu tambah lagi seperti itu. Nah, untuk memberikan nilai kepada diri kita bukan hanya menempatkan diri kita sendiri menjadi orang yang berkasta sudra, paling tidak harus kesatria. Ada tingkatan yang lebih hebat lagi dibanding dengan kasta yang paling rendah di antara pandangan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Karena Allah innallaha la yanzuru ila ajsamikum wala ila amwalikum. Walakin yang duru ila qulubikum wa a'malikum. Allah itu enggak mementingkan, enggak memperhatikan sampean itu berwajah cantik, berwajah ganteng. Itu enggak. Sampean itu sugih enggak dipandang oleh Allah, tapi hati kita terutama tempat hati ini adalah untuk bercokornya keimanan kita. Dan input keimanan ini yang dipandang oleh Allah lagi adalah hasilnya. Ya, itu yang penting. Outputnya itu kayak apa? Kalau kita sudah seperti ini, berarti yang paling kita tekankan bertaubat kita sudah, memuji Allah sudah, berpuasa sudah, sholat sudah. Lah sekarang output kita untuk masyarakat amar ma'ruf nahi mungkar bareng-bareng. Itu hasil dari input keimanan, keilmuan kita. Itu yang dipandang Allah seperti itu. Mudah-mudahan apa yang saya sampaikan ini walaupun tidak seperti Ustadz Rifki Ja'far, paling tidak bisa memberikan masukan sedikit lah ya. Istilah cara bahasane awake dhewe saiki gak enek tali, ora enek rotan ya. Oyot-oyot pun kenek lah gitu. Enggak ada rotan akar pun jadi. Gak enek sing hebat meneh ya saeneke lah kira-kira ngono. Muga-muga iso nambahi ilmu dumateng kita sami. Amin. Kula akhiri assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.